waktu Anda. Ya, oke, sudah direkam. Mas Chandra, silakan Anda mulai paparan dari sekarang. Waktu Anda maksimal 7 menit ya. Silakan. Baik, Ibu. Izin share Ih, screen dulu, Ibu. Mas- Ya, di slideshow. Oke, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang saya hormati Ibu Haja Siti Norma Una selaku penguji, yang saya hormati Ibu Dr. Haja Amiro Amar Ambarwati selaku bos. Terima kasih juga yang saya hormati Bapak Abdul Kahar selaku mentor saya. Perkenalkan, di sini saya Chandra Yusuf Kurniawan, peserta Latsar CPNS tahun 2025, angkatan 62, kelompok 1. Di sini saya akan memaparkan terkait rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pemanfaatan Media Sosial untuk Penyampaian Informasi Pengumuman Kehendak Nikah di KUA Melongo Kabupaten Jepara. Judul ini bermula dari latar belakang bahwa pengumuman kehendak nikah adalah bagian penting dari administrasi pendaftaran nikah yang mana fungsinya untuk dilakukan pengawasan. Namun pada prakteknya hanya dipasang di papan informasi sehingga menyebabkan kurangnya jangkauan informasi pada masyarakat, sehingga juga menyebabkan keterlambatan distribusi informasi yang mana ini kemudian berakibat pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan pengawasan terhadap peristiwa nikah. Saya melakukan identifikasi di tempat saya bertugas, yakni di KUA Melongo. Saya menemukan 5 isu yang kemudian 5 isu tersebut ada belum maksimalnya penataan nasib akta nikah di KUA Melongo, belum maksimalnya pengumuman kehendak nikah di KUA Melongo, belum efisiennya proses pendaftaran nikah di KUA Melongo, belum optimalnya bimbingan perkawinan di KUA Melongo, dan yang terakhir belum optimalnya pelayanan ikrar atau wakaf. Yang mana 5 isu ini kemudian saya tapis menggunakan analisis APKL, yang mana dari hasil analisis tersebut ditemukan 3 isu yang kemudian memenuhi syarat. Yang 3 isu itu kemudian saya tapis kembali menggunakan analisis USG. 3 isu yang memenuhi syarat tersebut yang masuk dalam analisis USG yaitu belum maksimalnya pengumuman kehendak nikah di KUA Melongo, belum efisiennya proses pendaftaran nikah di KUA Melongo, belum optimalnya bimbingan perkawinan di KUA Melongo. Hasil tapis isu di analisis USG ini kemudian memunculkan satu isu yang paling urgent, yang paling penting, yakni belum maksimalnya pengumuman kehendak nikah di KUA Melongo. Dari situ kemudian saya menganalisis menggunakan diagram fishbone, yang mana ini menggunakan akar-akarnya, yakni dari segi men, yakni kurangnya kemampuan pegawai dalam publikasi informasi, kurangnya pemahaman pentingnya pengumuman kehendak nikah, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengumuman nikah. Dari segi metode, masih menggunakan papan informasi, kurangnya jangkauan informasi, dan minim pemanfaatan medsos. Kemudian dari segi material, belum ada SOP pengumuman nikah, kemudian kurangnya pemanfaatan media digital. Kemudian dari segi milieu, yakni adanya anggapan tidak penting bahwa pengumuman nikah itu tidak penting. Kemudian kurangnya partisipasi masyarakat dan kurang sinerginya dengan tokoh masyarakat untuk menyebarkan informasi. Kemudian dari akar-akar masalah yang ada dalam respon itu kemudian memunculkan gagasan kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ditemukan ada 5 gagasan sebagaimana berikut. Eh, yang pertama, yakni kegiatan pertama perencanaan pembahasan isu aktualisasi, yakni dengan tahapan pertama konsultasi dengan mentor terkait urgensi dan gagasan kreatif, kemudian koordinasi dengan teman sejawat, kemudian mendiskusikan strategi, arahan, dan masukan, yang mana ini mencerminkan nilai-nilai ASN, kolaboratif, dan harmonis. Kemudian pada kegiatan kedua, yakni mendata peristiwa nikah yang akan diumumkan. Dengan tahapan mengumumkan berkas peristiwa nikah, mengklasifikasikan berkas peristiwa nikah sesuai tanggal, dan kemudian memvalidasi berkas tersebut pada pimpinan. Ini mencerminkan nilai-nilai ASN berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Dan pada kegiatan ketiga, membuat desain template. Tahapannya menyusun jadwal publikasi mingguan atau bulanan, melakukan penelusuran media sosial KUA lain yang memuat hal serupa, kemudian menyusun template standar konten digital. Ini mencerminkan nilai ASN minimal 5, orientasi pelayanan, kompeten, adaptif, akuntabel, dan harmonis. Kemudian pada kegiatan keempat, yakni membuat konten kreatif. Tahapannya mendesain konten sesuai template, melakukan validasi konten, isi konten pada pimpinan, mengunggah konten ke akun resmi KUA. Ini mencerminkan ASN kompeten, akuntabel, adaptif,
orientasi pelayanan harmonis, loyal, dan kolaboratif. Kemudian pada kegiatan kelima yakni melakukan monitoring. Pada tahapan ini saya membuat G-form untuk melakukan survei pada masyarakat, kemudian menganalisis data hasil survei, membuat rencana tindak lanjut. Hal ini mencerminkan ketujuh nilai berakhlak yakni. Kemudian pada prakteknya nanti bayangan mitigasi saya nanti akan ada beberapa kendala, yakni keterbatasan waktu koordinasi dengan pimpinan karena sibuknya pimpinan. Kemudian berkas peristiwa nikah belum tertata, berkas peristiwa nikah masih ada yang belum valid, kurangnya kemampuan dalam membuat desain grafis, belum adanya template baku, dan ada data yang mungkin terlewat nanti ketika proses desain. Ada kemungkinan data di konten tidak valid, kemudian rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberi feedback, dan kemudian ada kemungkinan info belum tersebar luas. Hal itu kemudian saya antisipasi dengan hal-hal yang ada di sampingnya, yakni melakukan koordinasi intensif dengan pimpinan, mengumpulkan mengklasifikasi berkas peristiwa nikah, melakukan validasi pada pimpinan, terus belajar mengembangkan diri untuk menguasai desain grafis, menggunakan template sederhana yang mudah dipahami, melakukan cross-check data, melakukan validasi pada pimpinan, melakukan survei pada dan pemantauan manual dengan customer, bekerja sama dengan penyuluh dan tokoh masyarakat. Sekiranya itu yang bisa saya paparkan, tentunya masih banyak kekurangan dan mohon bimbingannya dari Ibu Siti Nur Maunah dan arahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus Mas, Anda memanfaatkan waktu secara efektif ya, 6 menit paparan Anda. Eh, Mentor masih belum join Mas? Masih di perjalanan? Mas Chandra? Nggih, Ibu. Nggih. Oh iya, nggak bisa ini, pakai HP gitu nggak bisa? Em, ini sepertinya Belum ya? sudah di jalan, Ibu. Jadi kemungkinan kalau pakai HP mungkin Oh iya, wis. lewat. Ya udah, ya udah. Baik, kalau seperti itu berarti kita langsung saja. Mohon izin, Bu Siti Nurmauna, bisa langsung ke penguji, nggih? Nggih, monggo. Silakan, karena mentornya Mas Chandra masih OTW ini rupanya. Monggo dipersilakan pada penguji untuk bisa memberikan arahan atau pendalaman lebih lanjut terhadap rancangan Chandra. Mas, di stop step saja. Oke, Ibu. Ya, oke, baik. Monggo, kami persilahkan ada Bu Siti Nurmauna, SHI MSI. Oke, baik, terima kasih Bu Amirah. Izin sekedap. Ini, Bu. Suaranya kedengaran, Ibu. Nah, terima kasih. Eh, Kami sampaikan Bu Amirah, kami apresiasi Saudara Chandra Yusuf Kurniawan, calon penghulu ahli pertama yang tadi sudah menyampaikan eh, rancangan aktualisasi optimalisasi pemanfaatan media sosial untuk penyampaian informasi pengumuman kehendak nikah. Ya, selamat sudah sampai di tahapan ini ya karena tidak semua teman-teman saudara bisa sampai di tahapan ini. Ada 5 orang yang mundur ini. Ya, di area Jawa Tengah Jogja, CPNS area Jawa Tengah Jogja yang tidak melanjutkan latsarnya. Ya. Ya, dan ini kami apresiasi teman-teman yang sudah yang masih lanjut sampai di tahapan ini. Harapannya nanti ke depan tentu menjadi ASN yang memperkuat Kementerian Agama. Nah, sebelum ke rancangan aktualisasi di core isunya, kami ingin saudara ceritakan eh, lebih dalam tapi singkat, dari mana bisa menemukan core isu ini sebagai calon penghulu di KUA Melonggo Jepara. Silakan.
Ibu, pertama saya melakukan pengamatan Ibu identifikasi di Satker tempat saya kerja. Waktu itu memang ditemukan 5 isu sesuai tadi yang saya Ini sampaikan. enggak pakai backdrop ini. Bentar, Bu. Tadi sebenarnya saya sudah pakai, cuma kok hilang Ibu. Oh, iya. Iya, monggo dilanjut. Oke. Sudah saya melakukan identifikasi, ditemukan 5 isu tadi belum optimalnya, salah satunya belum optimalnya pengumuman kehendak nikah, kemudian belum optimalnya bimbingan perkawinan, belum optimalnya proses pendaftaran nikah, belum optimalnya apa namanya pelayanan ikrar akta wakaf, dan belum maksimalnya penataan arsip Ibu. Nah, dari 5 isu itu kemudian saya analisis pakai apa namanya analisis APKL dan USG yang kemudian memunculkan 3 isu dan kemudian dapat 1 isu itu Bu yang paling utama untuk di KUA Mlonggo. Kemudian saya analisis dan ya ketemu ini Bu untuk dilaksanakan seperti itu. Hmm. Proses ketemu ininya tuh gimana? Waktu itu saya koordinasi Bu, melakukan pengamatan di Satker. Proses pendaftaran nikah dari awal ini seperti apa. Kemudian kan memang kalau berdasarkan aturannya memang harus kemudian ada pengumuman kehendak nikah ya Bu ya di urutan administrasinya itu. Cuma pada prakteknya ini itu hanya dipasang di papan informasi sehingga belum maksimal untuk penyebaran infonya. Jadi masyarakat kurang begitu mengakses. Padahal ini termasuk bagian penting dalam melakukan pengawasan bagi masyarakat. Takutnya nanti kalau kemudian ada pelanggaran hukumnya. Eh, Kemudian saya juga berkoordinasi dengan pimpinan, dengan mentor, dan juga dengan teman sejawat terkait isu pengambilan isu ini. Oke. Ya, baik. Yang berikutnya terkait dengan dari analisis Fishbone, mana dari keempat ini yang lebih dominan dari main material, method maupun milieu? Untuk analisis Fishbone yang paling dominan itu di metode sama material Ibu. Di situ Kenapa? em, apa namanya? Karena untuk dari segi metode sama material ini kan kemudian yang menjadi sarana Ibu. Sarana untuk menyampaikan informasi ini sehingga bisa maksimal nantinya informasinya. Kalau dari segi itu kan terkait pegawai KUA umumnya, jadi ini bisa diantisipasi dengan cukup mudah. Cuma untuk untuk metode sama materialnya ini yang harus dimaksimalkan Ibu, karena ini berfungsi untuk mengoptimalkan penyebaran informasinya. Di deskripsi isu, salah satu deskripsi isu belum efisiennya proses pendaftaran nikah di KUA Mlonggo itu maksudnya seperti apa? Jadi, itu gini Ibu, apa namanya biasanya yang Catin ini yang mau mendaftar ini kan lewatnya Pak Mudin gitu nggih, Mudin desa. Ini kurang efektifnya itu karena mereka ketika datang membawa berkas ini kan harus diinput terlebih dahulu Ibu. Diinput ke dalam aplikasi SIMKA kemudian dilakukan pemeriksaan. Nah, yang saya maksud kurang efektif itu Catinnya ini sudah dibawa Ibu. Jadi sudah datang berbarengan dengan pembawaan berkas sehingga si Catin ini harus menunggu waktu yang relatif lama karena petugas harus menginput data tersebut ke dalam aplikasi terlebih dahulu, kemudian memprint out-nya dan kemudian baru dilakukan pemeriksaan terhadap Catin. Nah, ini Catin relatif lama untuk menunggunya. Seperti itu Ibu. Hmm. Ya, baik. Ini medsos yang digunakan apa? Untuk rencananya nanti TikTok sama Instagram Ibu. TikTok sama Instagram. Saat ini sudah punya atau belum? Sudah ada Ibu. Sudah ada. Termasuk ini ya, apa tim pengelola medsosnya yang ditunjuk ya? Nggih. Untuk sementara ini mungkin untuk teman-teman CPNS dulu yang menghandle Ibu. Followernya berapa saat ini? Followernya masih kurang banyak Ibu, baru kurang lebih 50. Iya, baik. Eh, ini challenge kami ya, follower nanti minimal 300.
tambah penambahan 300, kemudian untuk konten eh, di analisis fishbone yang di material tadi ada menyampaikan tentang tidak adanya SOP, alur SOP terkait dengan pengumuman kehendak nikah. Itu bisa nanti dimasukkan juga sebagai salah satu konten yang diinformasikan. Baik, Ya, Ibu. itu. Kemudian ini medsos ini kan nanti tidak hanya eh, digunakan untuk pengumuman kehendak nikah ya ke depannya, tapi bagaimana medsos ini juga bisa dimanfaatkan sebagai eh, apa untuk layanan informasi terhadap apa yang menjadi layanan keagamaan di KUA. Jadi, Ibu, itu nanti Ya, sambil proses ke depannya, Ibu ya. ya, proses ke depannya itu. Jadi bisa apa informasi-informasi terkait dengan layanan layanan-layanan di KUA, termasuk juga mungkin bisa eh, apa repost dari di Dirjen Bimas Islam ataupun di Kemenak. Ini juga apa fungsi dari medsos bisa sampai ke sana. Nah, nanti mungkin bisa ditambahkan untuk pembuatan SK tim. Apa sudah ada atau belum saat ini? Belum, Ibu, belum. Ya, saya ditambahkan SK tim termasuk eh, penjadwalan konten ini agar apa ke depan bisa bisa tidak hanya nanti ketika latsar ini selesai, tapi juga ke depan ini harapannya bisa terus menjadi eh, apa menjadi media syiar, media dakwah dari KUA atas layanan-layanan KUA. Terutama memang kalau tadi sudah disampaikan di kehendak nikah, monggo ini juga menjadi bagian yang penting karena sesuai dengan amanat dari PMA, namun juga bisa dimasukkan untuk yang lainnya. Jadi, Katen, kami serahkan kembali ke Bu Amiro. Kami ucapkan selamat Saudara Chandra Yusuf secara garis besar untuk rancangan aktualisasinya bisa dilanjutkan. Terima kasih pada Pak Mentor. Mohon untuk bisa selalu memberikan arahan dan bimbingannya. Pak Abdul Kahar J. Terima kasih Ci. dikembalikan. Oke, terima kasih Ibu penguji. Oke, Mas Chandra, ada beberapa poin tadi ya, arahan dan juga challenge dari penguji ya, Ibu. dari follower juga itu di medsos harus tambah minimal 300 tadi ya. Ya, Ini Anda Ibu. berpikir, tentu nanti Anda perlu kreatif dengan konten, berpikir dan mulai berhitung target ya. Jadi mingguannya berapa, selama Anda aktualisasi berapa minggu, kemudian tadi apa namanya jadwal ya, dan beberapa saran lain. Saya pikir Anda pasti sudah mencapai. Ya. Baik, terima kasih Ibu Haja Siti Nurmaunah. Ya, kita beralih pada mentor Pak Abdul Kahar. Assalamualaikum. Salam. Kami persilakan Pak memberikan penguatan terhadap apa yang sudah dirancang Chandra. 3 menit Bapak, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu penguji dan juga moderator. Berkenan kami untuk menyampaikan kaitannya dengan aktualisasi teman kita Mas Chandra PNS di KUA Kecamatan Bogor dengan isu aktualisasi yang direncanakan tadi berkaitan dengan sosial media dan khususnya berkenaan dengan kehendak nikah, ya saya sangat mendukung sekali karena sementara ini di KUA itu berkaitan dengan pengumuman kehendak nikah itu bersifat manual ya, ditempel di pengumuman-pengumuman yang ada di KUA, sehingga pada kesempatan atau saat ini itu kurang begitu menyentuh kepada khalayak ramai masyarakat di dalam dunia sosial media yang sudah sampai seperti ini, sehingga perlu adanya pembaruan dan ini makanya Mas Chandra memberikan konsep aktualisasi ini sangat kita dukung gitu Bu. Jadi kami berharap nanti memang program ini bisa berjalan dengan efektif dalam rangka kita menyampaikan kepada masyarakat khususnya berkenaan dengan kehendak nikah.
Karena sementara ini kan memang masyarakat juga pengen tahu jadwal-jadwal nikah, sehingga yang mau mencari jam nikah itu juga berpengaruh kepada pengumuman-pengumuman yang kita sampaikan, sehingga bisa membantu dari yang mau daftar, oh ya ternyata di hari ini sudah ada jam sekian-sekian, dia melihat apa namanya jamnya masih kosong. Berikutnya juga media ini sangat penting bagi KUA, di samping media silaturahim, media informasi, dan juga bisa sebagai media kita menyampaikan sesuatu program dari pemerintah berkaitan dengan semua kegiatan yang ada di KUA, baik berkaitan dengan pernikahan, kemudian kemasjidan, keluarga sakinah, dan lain sebagainya. Jadi sangat penting sekali, maka kedepannya di platform sosial media yang akan direncanakan nanti bisa ditambah dan dikembangkan secara kontinu, sehingga selepas dari ujian ini di persyaratan CPNS ini bisa betul-betul bisa bermanfaat untuk Amin, unit amin. kita, yaitu di KUA, sebagai media informasi yang sangat membantu kepada masyarakat. Saya kira itu Ibu yang kami sampaikan. Saya sangat mendukung, dan apa namanya, sesuatu yang memang ini aktualisasi ini sangat kami harapkan, karena daripada tenaga kita yang sebenarnya di KUA yang sebelumnya memang nun sewu, stok-stok lama itu kan kurang begitu apa namanya familiar dengan apa namanya sosial media. Alhamdulillah untuk CPNS yang kali ini, yang dari generasi muda ini mungkin lebih mumpuni dan menguasai dalam bidang sosial media, sehingga mungkin sangat membantu sekali dalam pelaksanaan beberapa program untuk di KUA. Begitu Ibu, mungkin Nggih, yang Mbak Nur, sampaikan. Tuhan sudah bergabung bersama kami. Baik, terima kasih semuanya, Pak Abdul Qahar dan Bu Siti Nurmauna yang sudah memfasilitasi Mas Chandra bisa sekedar pagi ini. Untuk itu, mari kita akhiri seminar kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Nur, Pak Abdul Qahar, sekiranya ada kegiatan lain, monggo silakan bisa meninggalkan record room. Mas Chandra, Anda bisa stop record.